Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal enter. Nah, AI sudah memberikan jawabannya. Panjang banget ini, guys. Let's burn it up! FRZ, yeah! Bikin konten tuh memang sangatlah mudah. Tinggal ambil HP, buka kamera, langsung diedit, selesai tinggal diupload ke sosial media. Tapi yang bikin males itu saat proses pembuatannya. Harus menyesuaikan cahaya lah, cari angle yang pas, apalagi saat penulisan skrip. Waduh, itu sangat bikin pusing. Nah, tapi tenang, dengan adanya AI di zaman sekarang, di era sekarang, lu nggak perlu pusing-pusing lagi untuk penulis skrip yang begitu rumit, yang sangat ribet gitulah. Gue mau coba tebak, kebanyakan dari kalian pasti masih bingung cara membuat skrip. Entah itu mulainya dari mana, konsepnya bagaimana, draftnya kayak gimana, pasti masih bingung kan? Jujur. Tapi jangan khawatir, kalian bisa meminta bantuan ke AI. Dan mungkin kebanyakan dari kalian masih mengira AI itu hasilnya itu buruk, hasilnya itu tidak bagus, terlalu kaku, begitu membosankan. Tapi menurut gue itu sangatlah buruk, asalkan kalian tahu cara menggunakannya, tahu cara langkah-langkahnya, tahu tahap melakukan AI yang benar. Nah, di video ini gue akan ngasih tip bagaimana bikin skrip menggunakan sebuah AI yang tepat dan akurat yang bisa kalian lakukan sekarang juga. Oke, jadi tonton video ini sampai selesai. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, nggak usah banyak ini itu. Kalian langsung saja buka laptop atau PC kalian, lalu kalian buka AI-nya. Kalian bisa menggunakan ChatGPT, Gemini, Claude, atau AI lainnya. AI mana saja andalan kalian. AI manapun sama saja kok, guys. Yang penting langkah-langkahnya. Oke, kalau gue ini menggunakan Gemini ya. Nah, kebanyakan orang itu menulis prompt itu sangatlah singkat tanpa ada penjelasan yang detail. Kebanyakan orang itu kalau menulis skrip tuh contohnya seperti ini. Ini contoh yang menurut gue ini salah. Oke, sebaiknya kita coba dengan prompt yang asal-asalan. Contohnya seperti ini. Bikinkan skrip untuk video yang berdurasi 15 menit tentang membahas anime. Nah, kebanyakan orang langsung kayak gini, tulis cuman sangat singkat, terus mereka enter dan hasilnya ya kayak gini, tidak begitu jelas. Topik pembahasan anime, ya target durasi gini nanti mas. Ini estimasinya ini kayaknya tidak terlalu detail deh. Ini menurut gue sangat sedikit, tidak bisa buat untuk video yang 15 menitan. Ini dari segini aja udah kelihatan bohong, guys. 0 menit sampai 1,5 menit. Ini masa sekitar 1,5 menit cuman dikasih kayak gini. Bayangin kalau kamu terbangun di dunia dimana gini contohnya manusia bergabung dalam bantuan gini kelihatan konyol tapi animenya justru menanyakan gini. Ini aja kalau dijadiin video short aja kayaknya cuman jadi hook, guys. Terus ada lagi visual video muncul dengan efek. Halo semua, selamat datang di channel gini. Ini kurang lah. Menurut gue kurang bab 1. Nah, ini hampir sekitar 3 sampai 4 menitan. Cuman segini. Ini harus bekerja lagi kalau kayak gini, guys. Nah, 15 menit. Wah, kacau kalau kayak gini. Jadi menurut gue kalau kalian mengetikkan prompt yang asal-asalan seperti ini, ya hasilnya ya kayak gini. Tidak begitu jelas, tidak kurang lah. Nah, makanya gue di sini akan ngajarin bagaimana menulis prompt yang benar. Nah, kalau gue saat menggunakan AI menulis prompt itu biasanya gue menggunakan format 4 pilar, guys. Yaitu rule, tone, audience, dan struktur. Apa itu? Rule itu adalah peran dari AI. Jadi kita harus mengasih peran untuk AI-nya harus bertindak sebagai apa. Terus tone itu gaya bahasanya harus dibikin kayak gimana, yang formal, anak nongkrong atau santai-santai aja. Terus lanjut ke audien itu ya target kita mau siapa, ke umur berapa, anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, atau yang universal. Terus dan struktur itu, kalau struktur itu ada bagaimana kita menyusun sebuah skripnya kayak gimana. Kalau struktur pembuatan skrip itu biasanya untuk video ya ini hook,
storytelling atau penjelasan atau poin-poin, terus CTR yang lebih simpelnya. Sebenarnya ada lebih formatnya lebih banyak, tapi kebanyakan orang menggunakan itu. Nah, kayaknya nggak usah basa-basi lagi, kita langsung coba aja dengan format 4 pilar tadi, yaitu rule, tunes, audience, struktur. Oke, kalau kita mau membuat skrip ya, jadi kasih peran dulu. Contohnya, bertindaklah sebagai copywriting yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Promptnya sangat simpel, sudah gue jelasin dan sudah gue contohkan di video-video gue yang kemarin, yaitu bertindaklah sebagai copywriting yang sudah berpengalaman selama 10 tahun. 10 tahun atau berapa tahun terserah, atau dari tahun berapa terserah, yang penting kasih peran yang meyakinkan ke AI-nya. Terus selanjutnya tone, gaya bahasa. Kita tulis prompt kayak gini, aku mau menggunakan gaya bahasa yang santai seperti gaya bahasa anak nongkrong. Contohnya seperti ini, gaya bahasanya. Aku mau menggunakan gaya bahasa yang santai seperti gaya bahasa anak nongkrong. Ini untuk prompt tone, gaya bahasa. Terus kita lanjut ke berikutnya, yaitu audience. Audience contohnya seperti ini. Target audience aku adalah orang-orang yang berumur sekitar 25 sampai 35 tahun. Kita tuliskan target audiens aku adalah orang-orang yang berumur sekitar 25 sampai 35 tahun. Yang jadi target kita adalah orang-orang yang sudah berumur 25 tahun sampai 35 tahun ya, umumnya anak muda lah. Terus ke struktur. Struktur itu, kalau struktur contohnya seperti ini. Format skrip harus memiliki hook, poin per poin. Kalian bisa menggunakan poin per poin atau storytelling, terserah, dan CTA. Terus kita tambahkan skrip ini untuk video YouTube long form yang berdurasi 15 menit menggunakan 3000 sekalian 3000 kata. Oke, kalau udah. Nah, semua pilar sudah dijelaskan guys, sudah ditulis. Nah, sekarang kita tulis isi dari apa yang kita mau bahas. Sebenarnya bukan di terakhir sini, tapi di sini guys. Setelah kita menuliskan rule peran, kita tambahkan aku mau membuat video yang membahas sebuah anime Black Clover. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini aja. Kalau udah kayak gini guys, tambahkan lagi untuk pemanis. Untuk pemanis gue tambahkan contohnya seperti ini. Tambahin visual atau b-roll dan sound effect, atau kita tulis SFX aja di dalam script agar bisa mempermudah saat proses editing. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tuliskan ini bertindak sebagai copywriting yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Aku mau membuat video yang membahas sebuah anime Black Clover. Aku mau menggunakan gaya bahasa yang santai seperti gaya bahasa anak nongkrong. Target audiens aku adalah orang-orang berumur sekitar 25 sampai 35 tahun. Format script harus memiliki hook, poin per poin, dan CTA. Script ini untuk video YouTube long form yang berdurasi 15 menit menggunakan 3000 kata. Tambahin visual atau b-roll dan sound effect di dalam script agar bisa mempermudah saat pengeditannya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal enter. Nah, AI sudah memberikan jawabannya. Panjang banget ini guys. Selection 1, the hook. The hook nih visual b-rollnya opening
cepat, cut pendek dengan Asta lagi teriak histeris di episode awal Black Clover. Transisi patah-patah kayak TV rusak. Ya, lanjut di roll Asta ngeluarin Demon Slayer katana pas lawan Dante kayaknya, oh ya tahu. Ini kayaknya menjurus ke season kedua ini kayaknya. Nah, terus di sound effect blitz keras disusul dengan bass drop tebal. Dikasih sound effectnya juga, dan ini narasi atau voice overnya kalau kalian menggunakan kalau kalian kontennya voice over flash juga bisa, kalau kalian menampilkan muka juga bisa, tergantung kalian lah. Terus dikasih visual blur lagi, efek blur lagi. Wah, ini panjang banget ini. Ini kalau ini satu hook aja udah sampai 2 menitan ini. Kayaknya ini benar-benar sekitar 2 menit. 1 menit sampai 2 menitan lah. Terus di poin 2, formula klasik yang dieksekusi rapi, sama dikasih visual, sound effect, narasi atau VO, script. Di sini juga ada. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita langsung kita ekspor aja. Ekspor atau salin, kita pindah ke dokumen Word atau Word, kalian menggunakan apa terserah lah. Kalau gue di sini menggunakan dokumen dari fiturnya Google. Gue tinggal klik titik 3 di sini selengkapnya, terus ekspor ke dokumen. Tapi sebelum itu kita edit ngobrol-ngobrol lagi sama AI-nya. Kita tuliskan agar lebih sedikit humanis, lebih sedikit manusiawi lah. Kita tuliskan prompt seperti ini. Kita tuliskan contohnya seperti ini, kurangin kata-kata seperti, biasanya AI itu menggunakan bahasa seperti oleh karena itu, sangat penting, terus apa lagi ya, gue lupa. Pokoknya seperti itu, kita tuliskan aja, oleh karena itu sangat penting, dan lain-lain yang biasa digunakan oleh bahasa AI. Kita klik enter, kita tunggu sebentar lagi, biarkan AI-nya memproses. Oke, sudah dikasih jawabannya. Nah, kalau sudah selesai, kita lanjut yang gue omongin tadi. Kita copy, kita pindah ke dokumen, terserah kalian menggunakan dokumen apa. Oke, langsung saja, nggak usah banyak bicara, kita langsung saja copy dan paste, kita ekspor ke dokumen. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal melakukan. Nah, kalau sudah kayak gini, sudah kalian paste, sudah kalian salin, langkah selanjutnya kita melakukan proses polishing. Polishing agar bahasa yang digunakan oleh AI-nya ini seperti bahasa manusia, lebih manusiawi, seperti karakter kita, menyesuaikan karakter kita sendiri-sendiri. Nah, menurut kalian bagaimana? Apakah AI bisa membantu proses kreatif pembuatan video konten kalian atau tidak? Coba tulis di kolom komentar. Kalau memang membantu, tuliskan good job. Kalau tidak membantu, tuliskan kenapa alasan kalian AI itu tidak begitu membantu. Dan gue ingin tahu AI apa yang sedang kalian gunakan saat ini, karena gue ingin tahu dan ingin belajar AI yang sedang kalian gunakan. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifin tombol loncengnya. See you on next time video. Peace out.